Sebagai seorang penyanyi, pastinya Tere ingin secara rutin mengeluarkan album rekamannya. Selain sebagai sarana pelepas rindu dengan penggemar, album rekaman bagi Tere merupakan konsistensinya dalam bermusik. Lewat album rekaman pula, ia bisa menjalin komunikasi dengan para penggemarnya. Namun, kondisi perekonomian Indonesia yang kian terpuruk, ditambah dengan kisah klasik pembajakan yang tidak ada habisnya, membuat proses pembuatan album rekaman hingga beredar di pasaran menjadi sesuatu hal yang sulit dijangkau. Itu juga yang membuat Tere Apa kabar pemirsa? Kabar-kabari sensasi hadir di hadapan Anda saat ini bersama saya Farisa Kamelia. Selama 30 menit ke depan akan mengisi hari Anda dengan kabar-kabar yang layak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. Di hari ini kita akan menyaksikan beberapa kabar terbaru dari dunia selebritis yang kami hadirkan khusus untuk pemirsa kabar-kabari. Suasana Lebaran kali ini terasa berbeda bagi Adji Mas Said. Meskipun sekarang Adji sudah jarang terlibat di dunia akting, tidak lantas membuatnya lupa terhadap kawan-kawan dari pers dunia hiburan. Maka dari itu di hari raya kali ini, meskipun Adji sibuk berkeliling pada saat Lebaran pertama dan kedua, Adji menyempatkan diri untuk merayakan Lebaran ketiga dengan mengadakan acara open house buat para wartawan hiburan, sekaligus mengadakan acara dangdutan di sekitar tempat tinggalnya di perumahan Sawangan Permai, Depok. Lalu kira-kira alasan apa Adji mengadakan acara open house yang diadakan khusus di tempat tinggalnya yang terletak di kawasan Sawangan, Depok? Dan kenapa dilaksanakan di tempat itu? Akhirnya pilih tinggal di sini karena memang staf di rumah itu sudah pada pulang semuanya ya, jadi sibuk. Dan sini kan saya dibantu sama orang-orang kampung sekitar sini gitu. Lalu kenapa sih Adji mengadakan acara dangdutan untuk warga sekitar? Apakah ini merupakan salah satu pendekatan wakil rakyat yang sekarang sedang disorot oleh masyarakat? Kita sebagai tokoh masyarakat ya, memang harus bisa mempersatukan masyarakat ya agar hidup itu lebih damai, lebih saling membantu. Tapi ngomong-ngomong, gimana sih rasanya Lebaran kali ini? Apakah ada perbedaan dengan tahun lalu dengan merayakan Lebaran di rumah ini? Rasanya bahagia. Kadang-kadang saya suka flashback sendiri ya, waktu saya masih menikah. Memang ada beda. Tapi bahagia juga, bahagia sekali. Bahagia karena apa? Karena di saat keterpurukan saya dulu itu ya akhirnya bisa terangkat lagi ya dengan kebersamaan bersama anak-anak. Kira-kira dengan momentum Lebaran kali ini, apakah ada obsesi atau cita-cita dari Adji yang akan dilakukannya ke depan? Karena anak saya perempuan 2 dan saya ingin juga mereka menjadi anak-anak yang soleha, yang taat bagi agama dan negara. Dan begitupun saya harus mencontohkan bagi mereka. Setelah meluncurkan album kedua beberapa waktu yang lalu, Maya Ahmad, pentolan grup musik Ratu, kini tengah sibuk mempersiapkan album ketiga Ratu. Sebagai satu-satunya peramu musik dan lagu Ratu, tentu Mayalah yang paling kelimpungan mempersiapkan album terbaru milik Ratu yang rencananya akan diluncurkan ke pasaran bulan Maret tahun depan. Hingga saat ini baru 7 lagu yang berhasil ia ciptakan. Sisanya jelas menunggu inspirasi datang. Mungkin Maret bisa launching lagi. Maret insya Allah. Kalau nggak kena tur, soalnya ada rencana tur ke beberapa kota. Untuk mengejar target, Maya hampir-hampir menghabiskan seluruh waktunya di studio rekaman. Untunglah pada saat yang begitu darurat, ia mendapat uluran tangan dari sang suami yang bersedia membantunya. Kebetulan suamiku sendiri melamar jadi drummernya Ratu, jadi dia ngisi drum tadi malam. Jadi tadi malam aku masih rekaman, mungkin malam ini latihan bareng sama Dewa, karena mungkin lusa kan kita nyanyi bareng Dewa sama Ratu. Maya tidak mungkin menolak. Selain membantu sang suami mewujudkan keinginan terpendamnya, ia pun bisa menghemat biaya. Kan lumayan menghemat. Bayar Tio kan 4 juta satu lagu. Bayangin aja kalau saya main drum 10 lagu kan lumayan menghemat. Ada pekerjaan baru buat dia bahwa ini loh Dani sekarang jadi drummer gitu loh. Minimal di Ratu, di Dewa kan nggak boleh main drum. Di Ratu minimal jadi drummer dia bisa gitu. Bisa dibilang menjadi drummer Ratu merupakan debut pertamanya sebagai pemain drum profesional. Meski belum selihai Tio drummer Dewa, Dani yakin ia mampu mengiringi musik Ratu. Nggak terlalu susah juga sih kalau untuk lagu-lagu yang ngepop-ngepop gitu ya.
Selain menjadi drummer, akankah Dani membantu Maya dalam hal lain? Musik atau lagu misalnya? Enggak, males mikir saya main aja. Nurut apa katanya Maya aja. Selamat Lebaran kepada pemirsa RCTI, khususnya pemirsa Kabari. Semoga kita masih bisa merasakan lezatnya bulan Ramadan tahun depan. Sebagai seorang penyanyi, pastinya Tere ingin secara rutin mengeluarkan album rekamannya. Selain sebagai sarana pelepas rindu dengan penggemar, album rekaman bagi Tere merupakan konsistensinya dalam bermusik. Lewat album rekaman pula, ia bisa menjalin komunikasi dengan para penggemarnya. Namun, kondisi perekonomian Indonesia yang kian terpuruk, ditambah dengan kisah klasik pembajakan yang tidak ada habisnya, membuat proses pembuatan album rekaman hingga beredar di pasaran menjadi sesuatu hal yang sulit dijangkau. Itu juga yang membuat Tere sempat dikabarkan hengkang dari perusahaan rekaman yang selama ini menaunginya ke perusahaan rekaman lain yang lebih sehat yang diyakininya mampu memproduksi album terbarunya itu. Pihak perusahaan rekaman memang sudah membantahnya. Kini giliran Tere yang menjelaskan proses merger antara dua perusahaan rekaman besar yang terdengar rumit itu. Jadi memang ini semacam bentuk kolaborasi antara perusahaan rekaman. Aquarius Musik Indo sebagai pihak yang bertanggung jawab atas produksinya, sementara Warner Musik Indonesia menangani distribusi plus marketingnya. Seperti apa perjanjian yang mengikat dua perusahaan rekaman besar dengan seorang penyanyi bertubuh mungil ini? Tere sendiri mengaku tidak tahu pasti. Yang jelas, sebagai penyanyi ia tetap berada dalam ikatan kontrak dengan perusahaan rekaman sebelumnya. Kalau untuk detailnya itu ya top manajemen bisnis ya, jadi yang jelas untuk produk album ketiga Tere yang judulnya begitu berharga ini memang ditangani oleh Aquarius dan Warner gitu. Jika seandainya Tere mendapat kesempatan untuk memilih, akankah ia hengkang dari perusahaan rekaman lamanya dan pindah ke perusahaan rekaman baru yang lebih besar? Kalau aku sih nggak mikirin masalah pindah-pindah. Kalau aku lebih fokus dan konsentrasi ke albumnya itu sendiri gitu. Mau siapapun yang nangani, selama semangat teamworknya masih ada, bagus, chemistry-nya dapat, buat aku bisa maksimalin albumku diperdengarkan di pasar dan pasar merespon dengan baik dan semuanya berlangsung dengan baik, ya aku menerima dan menikmatinya gitu. Untuk pemirsa Kabar-Kabari, saya Tere ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1426 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, dan semoga di hari yang fitri ini kita bisa semakin mendekatkan diri dan kembali ke fitrah kita sebagai manusia. Pemirsa, ingin tahu seperti apa cerita Monica Umardi merayakan Hari Raya Idul Fitri tanpa seorang pembantu yang selama ini melancarkan urusan rumah tangganya? Tentu keadaan ini sangat merepotkan. Apalagi saat ini Monica tengah hamil tua. Sukacita merayakan hari Lebaran masih terasa, meski hari kemenangan umat Muslim itu telah meninggalkan kita sehari yang lalu. Yang tersisa kini adalah jiwa yang fitrah, hati yang bersih, serta persiapan menyambut hari ke depan yang lebih baik lagi. Namun ada satu kisah yang tertinggal di saat-saat setelah Ramadan berlalu. Kisah ini merupakan cerita klasik para ibu rumah tangga yang ditinggal mudik para pekerja rumah tangganya. Ada sebagian yang menginap di hotel untuk menghindari kerepotan akibat pekerjaan rumah tangga yang bertumpuk. Ada juga yang mengungsi ke rumah orang tua karena tidak sanggup mengerjakan pekerjaan yang ditinggal pergi para pekerja rumah tangga. Tapi Monica Umardi tidak. Ia mengaku tidak merasa kehilangan, meski beberapa pekerja rumah tangganya memilih mudik saat Lebaran tiba. Kerepotan menjelang Lebaran, aku rasa semua orang lebih repot dari aku malah orang yang paling nyantai menyambut Lebaran. Karena kalau masalah bersih-bersih rumah, kita udah melondri horden-horden dari bulan lalu. Ngecat rumah sebelum 7 bulanin, jadi udah nggak repot kayaknya. Meski tidak ada pekerja rumah tangga, tugas-tugas yang bertumpuk tetap harus diselesaikan. Tapi tidak mungkin kalau ia bekerja seorang diri menggantikan posisi pekerja rumah tangganya. Itulah sebabnya perlu mengerahkan tenaga bantuan.
Kan ada pasukan Mbak di rumah, ada suami, ada adik. Ya bagi-bagi tugas lah. Dengan 2 tenaga pembantu yang kuat dan sesehat pria di sampingnya ini, rasanya